Amin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama fi kitab usul fi tafsir Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa ma zilna fi al-syahirin bi tafsir as-sahabah Ali ibn Abi Thalib. Baik. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra min al-awwal. Min Ali ibn Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib wa ibn ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zawju ibnatihi Fatimah radhiyallahu anhu wa anha wa awwalu man amana bihi min qarabatihi ishtahara bihadha al-ism wa kunyatuhu Abul Hasan wa Abu Turab. Kata beliau rahimahullah, Syekh al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Ali bin Abi Thalib antara sahabat yang masyhur dengan ilmu tafsir, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman tidak disebutkan? Karena sedikit riwayat dari mereka. Kenapa bisa sedikit? Sibuk, ya. Sibuk ngurus umat, sibuk ngurus khilafah. Paham ini? Apalagi coba lihat Abu Bakar sibuk, ya, ngurus orang-orang yang murtad, ya, yang tidak bayar zakat, itu pun cuma 2 tahun. Umar luar biasa, ya. Utsman. Sini Ali adalah anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupu satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Abdullah dan Abu Thalib bersaudara. Begitu pula Ali ini adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, zauju ibnatihi, suami dari putrinya. Berarti menantu, anak mantu, padahal sepupu satu kalinya. Ya rezeki, ya. Boleh ya? Boleh enggak? Boleh. Ya. Bahkan yang lahir dari pernikahan ini, yang kata orang ini gennya begini, kalau sepupu satu kali, ya biasa katanya cacat, salah-salah. Siapa yang lahir dari mereka? 2 pemimpin pemuda di surga. Al-Hasan wal Husain. Jawaban. Ya, jadi jangan itu teori-teori. Intinya kita kembali jadikan Al-Quran Sunnah sebagai dasar. Teori-teori di luar fisika dan seterusnya itu timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu yang saya katakan ini. Kenapa saya ulang-ulangi ini? Karena saya pernah sekolah, pernah tahu yang beginian. Tahu ini? Ya, siapa yang keturunan monyet di sini? Itu dipelajari teori Darwin. Jadi kita itu kayak linglung. Ya, kalau kita tidak kuat agamanya, ya sudah, mungkin kita ngaku keturunan monyet. Ya, dan alhamdulillah saya bukan keturunan monyet, saya keturunan dari anak. Antum? Ya, sampai juga teori Darwin dan seterusnya. Ada yang mengatakan ini alam semesta terjadi dengan sendiri, seterusnya. Itu arah-arahnya ngeri. Arahnya mengerikan. Ya, teori Big Bang, ya, terjadi dengan sendirinya begini. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan seterusnya. Ya, mending belajar agama, Al-Quran Sunnah jelas. Baik. Jadi pernikahan, ya ini katakan pernikahan saudara. Ya, betul memang berkeluarga, tapi tidak dilarang. Ya, halal. Berarti, ya bagus, tidak ada masalah. Sepupu 1 kali, apa 2 kali, apa 3 kali, apa lain kali. Ya, sepupu lain kali. Ya, paham ini? Itu lebih boleh lagi. Amin. Intinya semua yang dihalalkan, yaitu baik. Yaitu baik. Wa awwalu man amana bihi min qarabati. Dan orang yang pertama beriman dari kerabat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk dialah yang paling pertama beriman dari kalangan anak kecil. Kalau budak Bilal bin Rabah, kalau laki-laki orang dewasa Abu Bakar.
Kalau perempuan dewasa, Khadijah radhiyallahu anhum. Ishtahara bihadzal ism. Dia masyhur, terkenal dengan nama ini. Kunyahnya Abul Hasan. Kenapa dikatakan Abul Hasan? Anak pertamanya. Antum di kampung, kalau mamanya antum lagi cerita sama tetangga. Mamanya Ramadan. Ya enggak? Oh, mamanya Ayub. Ya kan? Coba antum ingat-ingat. Oh, Mak Nano. Itu dipakai di Makassar, di kampung saya. Kamu di mana? Di rumah dipakai juga. Disebut namanya paling besar. Mamanya Rezeki. Begitu. Oh, mamanya Acau. Disebut anaknya tuh. Anaknya yang paling besar biasanya. Saya juga begitu. Bahkan kakak saya sudah meninggal lama. Tapi melengket itu nama. Kakak saya perempuan, rahimahullah. Paham ini? Karena dia yang paling tua. Bukan mamanya Musakir, tapi mamanya. Ya, kakak saya. Bisa paham ini? Misalnya ini mamanya ini. Oh, mamanya uminya Abdullah. Begitu. Ya. Bapaknya Abdullah. Abdullah paling lompok. Ya. Tolong. Dikatakan wa Abu Turab. Kunyanya juga Abu Turab. Kenapa bisa Abu Turab? Karena suatu ketika Nabi SAW melihat Ali ini tidur di masjid. Baring tidur di masjid. Kemudian menempel tanah di badan beliau. Jadi dipanggil Abu Turab. Dan ini kunyah sangat disukai oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Nabi yang Nabi. Abu Turab. Ya. Bapak tanah. Ya bukan tanah. Ada anaknya namanya Turab. Bukan. Tapi karena beliau pernah dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di masjid dan masjid ketiga itu lantainya tanah. Beliau baring kemudian menempel tanah di badan beliau. Radhiyallahu anhu. Terus ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها وكان صاحب اللواء في معظمها ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. في غزوة تبوك. إلا في غزوة تبوك. Ada alif di situ? Ya, udah kali sudah ada orang baca salah semua. ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. طيب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين. Beliau dilahirkan, bahasanya itu wulida itu dilahirkan, tapi kalau diterjemahkan langsung aja lahir. Ya, beliau lahir sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Maksudnya apa? 10 tahun sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hitung aja umurnya. Nabi di Mekah 13 tahun. Berarti pas hijrah Nabi, beliau sudah umur 23 tahun. Ya, udah Nabi wafat 10 tahun kemudian, berarti umur beliau ketika itu 33 tahun. Bisa dipahami? Baik. Wa tarabba fi hijrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tumbuh tarabba dan diasuh di bawah pengasuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sepupunya dia. Apalagi umurnya jauh. Ya, bayangkan Nabi ketika itu diutus umur 40, beliau baru umur 10. Dan biasa itu ya di keluarga kita ya ada adik sepupu tinggal sama kita. Ya, dan omnya sama tuh. Dan seterusnya ya. Itu banyak yang seperti itu kita dapati. Ponakan-ponakan tinggal di kita. Ya. Dan beliau syahida ma'ahu al-masyahida kullaha. Beliau syahida menyaksikan, mengikuti ma'ahu itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masyahid. Ya, masyhad itu peperangan kullah semuanya. Ya. Jadi Ali bukan berarti anak mantu dibilang sudah tinggal di rumah saja begini, tidak. Ya ikut juga perang ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahiban liwa fi mu'adhamiha. Beliau adalah pemegang panji perang, liwa, bendera perang. Panji perang di kebanyakan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidaklah absen, lam yatakhallaf, tidak ada beliau alfa absen, maksudnya tidak ikut perang kecuali fi ghazwat Tabuk, kecuali pada perang Tabuk. Kok bisa tidak ikut perang? Khallafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahli.
Karena Nabi SAW itu memang menyuruh beliau mengganti dirinya pada keluarga. Khalifah, khalaf, mengganti. Ya. Jadi beliau pergi ke perang Tabuk, Nabi suruh Ali ganti posisi beliau. Beliau yang jaga keluarga seterusnya. Dan biasanya merangkap ya, sekaligus menjaga kota Madinah secara keseluruhan. Karena yang tinggal anak-anak, orang-orang tua, ya. Paham ini anak-anak kecil, para wanita, tidak ikut perang. Tinggal di kota Madinah. Orang-orang yang punya udzur, orang sakit dan seterusnya, orang-orang tua itu di kota Madinah. Ada yang pimpin. Biasanya seperti itu. Wa qala lahu, dan Nabi berkata kepada Ali, "Ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa?" Tidakkah kamu rida kamu dengan saya itu seperti Harun dengan Nabi Musa? Ya, Nabi Musa waktu pergi menerima wahyu, itu siapa yang ditinggal? Masa Bani Israel dibiarkan saya sudah? Saya pergi dulu nah. Ya, saya mau terima wahyu, sudah kamu begini. Ada yang ditinggal. Siapa? Nabi Harun. Ya. Nabi juga begitu, pergi perang Tabuk, tinggal Ali. Akan tetapi kata Nabi, illa annahu la nabiyya ba'da. Hanya saja tidak ada nabi setelah. Jadi illa bukan kecuali, ya. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Ini pegang ini. Ini bantahan untuk al-kadzdzabin. Paham ini? Dajajilah, ya, Dajjal yang mengaku nabi. Ya, Musailamah al-Kadzdzab, antaranya paling pertama Al-Aswad Al-Ansi. Ya, dan seterusnya sampai di zaman terakhir ini sekitar abad 20 itu Mirza Ghulam Ahmad di mana? Di India. Ya, dan ternyata didukung oleh ya penjajah Inggris ketika itu. Itu ditumbuh suburkan. Nah, India dijajah dengan Inggris ketika itu. Pas-pas juga muncul ini sih pendusta Dajjal. Ini Mirza Ghulam Ahmad yang dikenal dengan Firqah Ahmadiyah. Ya, dikenal di Indonesia dengan Jamaah Ahmadiyah. Sampai sekarang ada ya. Itu jangan santai-santai. Sampai detik ini itu masih ada. Bahkan banyak masjid. Ada masjid. Ya, saya itu waktu di Jawa, saya tidak usah sebut. Ada masjid. Oh, itu masjid Ahmadiyah. Paham ini? Ya, mereka itu tidak berani terang-terangan. Ya, kalau terang-terangan orang awam pun tahu. Ya, paham ini? Tapi mereka terus bergerak. Baik. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah nabi yang ba'di. Nabi ya nakira dalam susunan penafian. Jadi tidak ada nabi satupun. Baik. Nukila lahu min al-manaqib wal fada'il ma lam yanqal li ghairihi wa halaka bihi ta'ifatan. Tunggu dulu. Jadi dinukil untuk beliau ini dari al-manaqib dan al-fada'il. Ini mirip maknanya. Manaqib itu manqabah, jamak dari manqabah. Fada'il dari fadilah. Itu keutamaan. Ya, sama artinya. Kami ini malam yungqal li ghairi. Keutamaan, manqabah yang tidak dinukil untuk selain beliau radhiyallahu anhu. Maksudnya sangat banyak. Ini kalimat ini ya bukan berlebihan dalam artian ini beliau lebih mulia daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak. Maksudnya itu keutamaannya banyak sekali. Ya, di antara yang kita baca yaitu di kitab Tauhid. Ya, di kitab Tauhid. Ya, baik, ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya la'utiyanna ar-rayata godan. Saya akan memberikan bendera perang besok kepada seorang lelaki yang yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu rasul. Yang Allah dan Rasulnya cinta dia dan dia cinta kepada Allah dan Rasul. Luar biasa. Tazkiyah luar biasa. Itu satu saja luar biasa ini. Ya, ternyata yang mau dikasih bendera perang tidak ada lagi di situ. Di mana? Di rumah sakit. Sakit apa? Sakit mata. Apa salah bukisnya sakit mata? Becekam. Ya. Itu bukan air. Ya, penyakit. Udah apa? Siapa mau becekam? Tidak ada. Yang Allah uji. Sakit mata. Tidak ada di situ orang. Siapa? Ali bilang. Ya, dikasih ludahnya Nabi, diusap ke matanya langsung sembuh tanpa ada bekas. Seakan-akan tidak pernah sakit. Ya, yang merah jadi putih yang banyak kotorannya. Ini di antara keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Terus وهلك به طائفتان النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه والرافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه
wa ahdathu lahu minal manaqib allati wada'uha ma huwa fi ghinan an bal huwa 'inda at-ta'ammuli minal mathalib. Coba lihat. Di sini penting, perhatikan. Kata beliau rahimahullah, wa halaka bihi ta'ifatan. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah jamaah sekali. Jadi mereka itu jalan, belajar, mengajar terus. Tapi sambil jalan ini mereka menjelaskan firqah, jelaskan ini salah, ini sesat, ini bid'ah. Itu semua guru seperti itu. Ya, daurah begini, daurah tentang persaudaraan ini sambil jalan, sikat ini, sikat ini. Ya. Amin. Ini beliau sedang membahas tentang Ali bin Abi Thalib, tapi di sini ada dua kelompok besar sesat, mengerikan, binasa. Mereka tentang sosok Ali. Itu Ahlussunnah. Bisa dipungkiri. Ya, padahal ini pembahasan usul kita sih. Itu sudah dari awal saya ingat. Jadi bukan kerjaan tak, ya, mau gosok orang tiap hari, tapi sambil jalan. Bahas kena Darwin, kena ya monyet, hantam nanti. Ya, yang menganggap pernikahan sepupu tabu, ya, kayak seakan-akan haram atau bermadarat. Ya, kadang-kadang sudah bagus sepupu satu kali, dekat lagi, bagus agamanya, apa lagi, maju, bismillah. Ya, dia sepupu begini. Jangan sepupu, Ali yang dinikahi siapa? Anaknya sepupunya, ponakannya sendiri. Gimana kalau cucu, ponakannya, Ramadan? Ada cucu besar. Cucu tapi sudah besar, mirip dengan umurmu, bagaimana? Boleh tak? Boleh kau kakeknya, ya, dia cucu kau kakek, ya, ponakan saja bisa, apa lagi? Itulah agama, ya. Siapa itu? Halaka bihi ta'ifah. Binasa bihi bi Ali, tentang Ali ini dua kelompok. Maksudnya ini bahasa halaka, ini binasa, maksudnya mereka menyimpang, sesat. Ya. Paham ini? Ini halaka. Bahasa ini halaka asalnya binasa. Siapa itu? Yang pertama An-Nawasib. Kelompok yang namanya An-Nawasib. Nasibah. Alladzina nasabu lahul adawah. Yang orang-orang yang menancapkan permusuhan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jangan mikir jauh-jauh. Itu Ali meninggal bagaimana kan? Saya tanya antum, Ali meninggal bagaimana? Dibunuh, ditobok. Itu berarti orang benci. Padahal siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Siapa beliau? Ya. Itu kalau dia dalam sejarah, apalagi di awal Islam, dia sudah tercatat sejarah anak muda yang paling pertama masuk Islam. Ini saja sudah luar biasa. Ya kan? Pas Nabi hijrah, beliau yang ganti Nabi di posisinya di rumahnya yang ketika itu sudah dikepung. Kalau anak muda sekarang, baru dikasih tahu sudah lari keluar kencingnya. Ya, takut mau dibunuh ini. Ya. Nah, seterusnya. Banyak keutamaan itu bersamaan dengan itu mereka nasabu al-adawah. Mereka menancapkan permusuhan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini jangan kira ya, di luar sana itu banyak orang yang tidak senang dengan Ali. Ya paham ini? Dan dari dulu. Ya. Paham ini? Dan hati-hati di sini pembahasan tentang An-Nawasib. Ada sahabat ya, bukan membenci tapi berbeda pendapat dengan Ali. Ya, dan itu ijtihad mereka. Dan jangan pernah sebut-sebut, jangan masuk-masuk di sini. Ya. Paham ini? Ketika itu tentang darah Utsman radhiyallahu anhu. Itu Ali wewenangnya di situ sebagai khalifah. Dia punya kuasa. Belum tuntut, tidak tuntut, cari, tidak cari, itu urusan beliau. Dan itu ijtihad beliau. Yang namanya berbeda pendapat, biasa. Tuh. Tapi kita, orang datang setelah mereka, itu dalam akidah kita. Itu jangan coba-coba masuk ke situ. Ya kemudian ini begini, cerita yang dengannya orang bisa salah paham. Ya, berburuk sangka kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, paham ini? Itu antara mereka, antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hawalu ikhfa'a manaqibihi. Coba kerjaannya namanya sudah benci, berarti mereka konsekuensinya mereka berusaha untuk menyembunyikan keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Supaya orang tidak tahu, supaya orang benci. Paham ini? Nauzubillah. Itu sampai-sampai beliau dibunuh radhiyallahu anhu. Siapa yang bunuh? Abdurrahman bin Buljam. Catat itu, hafal itu. Khariji. Orang Khawarij. Ya, karena di antara peperangan Ali radhiyallahu anhu adalah perang bersama Khawarij. Itu ribuan orang mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa tidak benci? Ya. Jangan mentang-mentang keren begitu, woy, mau masuk surga, mau bidadari, mau syahid. Itu begitu-begitu mereka nawasib. Orang-orang yang benci kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bisa dipahami? Baik. Sudah? Dan itu antum bagus baca kisah tentang debatnya Abdullah bin Abbas bersama mereka, sehingga rujuk ribuan orang. Rujuk ribuan orang dari mereka. Sisanya itulah yang diperangi sama Ali bin Abi Thalib. Ini kelompok yang pertama. Jadi ini kelompok apa? Menyepelekan namanya apa? Tafrid. Jadi farrata ya farritu tafritan. Ini menyepelekan. Dia anggap sepele Ali, bahkan dia caci maki, dia cela. Paham ini? Dia musuhi Ali. Bahkan berusaha untuk menyembunyikan keutamaan Ali. Keutamaan Ali kan jelas. Dia berusaha menyembunyikan. Ini kelompok yang pertama. Ini celaka di sini tentang Ali. Yang kedua, pada Nabi ya, perhatikan, Nabi sudah bersabda secara umum, la tasubbu ashab. Jangan kalian coba-coba mencela para sahabat. Ini bukan sekadar mencela, bunuh lagi Ali. Kerjaannya mereka. Paham ini? Kalau antum lihat di buku akidah ini bukan hanya Ali, tapi ahlul bait. Ya, di buku akidah bukan hanya Ali, tapi ahlul bait. Ya, ahlul bait. Paham ini? Sampai Husain radhiyallahu anhuma itu juga meninggal terbunuh. Kerjaannya orang, coba lihat. Ngerinya kalau kita menyimpang dari sisi akidah. Cucunya Nabi, Sibti Rasulillah wa Rayhanat, penyejuk matanya Nabi. Ya, cucunya Nabi dibunuh. Meninggal di mana? Di Karbala. Jadi bukan hanya Ali ya, ini saya sedikit kode. Ya, nanti akan dapati di pelajaran akhir nanti An-Nawasib itu lebih luas. Bukan hanya Ali ya, dia musuh, tapi Ahlul Bait. Ini tafrid, mufarrid. Kelompok yang satunya berlebihan, warafid. Yang kedua, orang-orang Rafidhah alladzina balaghu fi ma za'amuhu min hubbihi. Itu orang-orang yang berlebihan dalam mencintai Ali pada apa yang mereka sangkakan. Cinta tapi ternyata itu bukan cinta. Ya. Nah, kalau cinta Ali ya sudah, dudukkan Ali pada tempatnya. Itu cinta yang benar. Ya, sama antum kalau antum cinta istrinya antum, kalau antum sudah punya istri, ya dudukkan dia pada posisinya. Ya, saya cintanya sama istrinya jadi penguasa, istrinya yang memimpin. Nah, lingu namanya. Ya. Paham ini? Tetap laki-laki kita pemimpin. Ya, sayang istri. Paham ini? Di sini juga mereka kata cinta kepada Ali, tapi naudzubillah. Antum tahu ini orang-orang Rafidhah. Ini mereka di antara banyak keyakinannya, mereka mengatakan yang jadi khalifah setelah Nabi adalah Ali, bukan Abu Bakar. Antum baru dengar atau sudah pernah? Yang jadi khalifah setelah Nabi kan Abu Bakar. Katanya bukan Abu Bakar sebenarnya. Itu yang benar adalah Ali, tapi dikhianati. Dan seterusnya. Ini satu. Sudah? Mau yang lebih ngeri? Ali katanya, bukan Ali, Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam ini kerjanya orang-orang Rafidhah. Dia bilang ini Jibril salah alamat ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini kerja. Ini wahada. Itu sudah lama. Iya, lagu lama ini. Yang itu baru tak.
Jadi mereka mengatakan ini Jibril salah alamat, bukan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kepada Ali. Sudah? Itu di atasnya tadi yang pertama. Yang lebih mengerikan lagi, mau lagi? Ini Ali disejajarkan seperti ilah, seperti punya rububiyah. Bisa ngatur ini, bisa hampir jadikan seperti ilah. Kasih rububiyah. Paham ini? Itu Rafidhah. Ya. Anda baca aja kisahnya Abdullah bin Sabah, terus bagaimana dia gulu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paham? Dan Ali marah, ya. Jangan kira Ali ridha, oh jangan. Ya kita saja marah, ya. Apalagi orangnya langsung. Paham ini? Itu kadang orang mengerti. Dia dipuji berlebihan, bahkan dipuji pas saja dengan posisinya dia marah. Apalagi sudah berlebihan, marah besar. Itu Ali ketika menghukum ini orang, itu dia bakar. Saking marahnya itu. Dia bakar ini orang-orang Rasulullah. Walaupun diingatkan oleh sebagian sahabat, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Ingatkan. Maksudnya jangan sampai dibakar. Karena Nabi pernah bersabda, tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali rabbun nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau dibunuh, tapi jangan dibakar. Jadi, ini fima za'mu, ini pada apa yang mereka sangkakan. Cinta padahal cinta palsu. Maka merusak agama. Ya paham itu ya? Jadi itu Rafidhah macam-macam. Ya, dan antara juga akidahnya Al-Quran itu telah dirubah, ya. Apa yang kita pegang ini kurang, ada 10 juz sama mereka. Jadi totalnya 40 juz, ini banyak keanehan. Ya. Apalagi mereka, bagaimana sikap mereka kepada Abu Bakar dan Umar, itu saja. Dia caci, dia laknat siang dan malam, pagi dan sore. Ya, Aisyah tidak ada kehormatannya sama sekali mata mereka. Dikatakan ini Rasul. Tuduhan kecil. Ya, jangan ya Bakar, Umar, Aisyah, Jibril saja dibilang salah nama. Jadi ini orang memang tidak usah terlalu ini. Ya, tidak usah terlalu baper gitu. Tapi kita harus hafal. Ya, mengerti kesesatan mereka. Paham ini? Jangan terlalu dalam. Kenapa bisa? Tidak usah pikir. Intinya ini sudah ada ini kelompok dari dulu. Ya. Dan negara yang menganut konsep keyakinan seperti ini itu negara yang tertipu. Iran begini, bela Islam apa? Kau belum tahu itu Iran bagaimana? Ya Nabil. Nah, lihat dulu itu orang Iran bagaimana modelnya. Halalkan mut'ah. Tahu mut'ah? Kawin kontrak, ya, mau menikah, cari perempuan ini mahar jadi langsung. Ya, tidak ada wali, tidak ada saksi. Ya, atau anggaplah ada saksi, tidak ada wali. Nabi bilang la nikaha illa biwali. Ada nikah kecuali dengan wali. Dasar nikah. Tapi bagi mereka syariat yang harus dilakukan. Naudzubillah. Ya, ini orang rusak, ya. Kaum naudzubillah, kaum yang sangat rusak. Baik. Wa ahdatsu lahu minal manaqib allati wada'uha ma huwa fi ghinan. Ini kebalikan dari yang pertama. Nawasib tadi apa? Disembunyikan keutamaan Ali. Kali ini tidak. Ahdatsu, dia ada-adakan. Bikin-bikin. Untuk Ali, mangkobah. Ya. Keutamaan allati wada'uha. Yang mereka palsukan. Untuk Ali. Ya, Nabi tidak pernah bilang begitu. Jadi mereka datangkan. Ini Ali begini, keutamanya begini, seterusnya. Hadis palsu. Yang mana ma huwa fi ginananhu, yang mana Ali sendiri itu tidak butuh sama hadis-hadis seperti itu. Fi ginan maksudnya apa? Dia kaya, tidak butuh. Ya. Selama tersebut. Paham ini? Bal huwa inda ta'ammuli min al-mathalib. Apa ini masalib ini? Celaan, ya. Bahkan dia kalau diperhatikan ini merupakan celaan kepada Ali radhiyallahu anhu karena sudah didudukkan bukan pada tempat. Ya. Antum saja kalau dipuja berlebihan marah kan? Ya. Oh, kamu begini, kamu adalah ininya kami. Berarti ya. Ini bukan memuji bagi kamu, tapi bagi kita celaan, bikin malu-malu, pakai siri-siri. Ya. Paham ini? Terus
اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاة حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. Beliau masyhur ya radhiyallahu anhu terkenal dengan syaja'ah, keberanian. Ya, beraninya itu nak dikasih bendera perang. Orang pun ikut bahaya, bawa lari benderanya nanti. Ya. Ini jangan kamu pegang bendera perang, ikut perang saja mungkin tidak mau. Jadi syaja'ah terkenal dengan keberanian, wa zakat dan kecerdasan, kepintaran. Tapi ma'al ilmi disertai dengan ilmu dan az-zakat, kesucian jiwa. Apa gunanya berani? Ya, pintar tapi tidak ada ilmu agamanya. Hancur. Ya, kejeli-jeli nanti. Kenapa dia tidak ngerti agama, tidak paham kezaliman, tidak ngerti. Dan zakat, juga kesucian. Punya ilmu tapi utu zakaan walam yu'tu zakat. Mereka diberi kepintaran, kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hati. Ada orang seperti menghafalnya lancar 30 juz gini tapi naudzubillah. Orangnya bergaliman dengan maksiat. Diberi kepintaran tapi tidak diberi zakat, kesucian hati, kebersihan. Hatta kana sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yata'awwad. Ya berlindung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlindung dari mu'dhilah, musykilah. Itu permasalahan yang tidak ada padanya. Maksudnya tidak ada Ali bin Abi Thalib pada permasalahan tersebut, ya. Ya mungkin wallahu alam, mungkin permasalahan keputusan atau fikih dan semisalnya mungkin. Ya, ini beliau berlindung dari permasalahan seperti itu. Karena ini pendapat Ali radhiyallahu anhu luar biasa. Dipertimbangkan. Dan apa yang disebutkan oleh ahli nahwu amtsilah itu misal qadhiyatun wala aba hasanillah, sebuah permasalahan akan tetapi tidak ada Ali di situ. Maksudnya Ali tidak berpendapat dengan ya permasalahan pendapat tersebut. Terus وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أم نهار. نزلت ya. وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أم نهار. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, bertanyalah kalian kepadaku an kitabillah, tentang kitabullah, tentang Al-Quran. Demi Allah tidak ada satupun ayat kecuali saya tahu apakah dia turun di malam hari atau di siang hari. Timingnya saja dia hafal. Ya ini turun di malam hari atau di siang hari. Jangan tanya tentang maknanya. Ya, jangan tanya tentang maknanya, tentang tafsirnya. Ya, tentang hafalan. Jadi ini waktunya saya dia tahu. Ya, kalau orang sekarang kau jago orang hafal nomor lah. Pak tidak ada gunanya kita hafal nomor baru. Akidahnya Mu'awilah. Apa gunanya? Hafal nomor sampai nomor begini tidak ditanya. Yang ditanya itu kau kenapa kau takwil? Sifat begini kau takwil begini, sunnah akidahmu kenapa begini? Itu ditanya. Kita tidak akan disiksa karena tidak hafal nomor. Ya bisa jadi kita masuk neraka karena apa? Meyakini keyakinan bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Ya, bahkan mungkin hadisnya dihafal nomornya juga, ya. Hafalkan nomornya juga. Nah, hafal pinjam nomornya. Wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Itu hafal itu nomornya. Hantar ke dirimu sendiri. Paham ini? Bisa dipahami? Baik. Ini mungkin kalian sudah keraskan, bisa mungkin. Jadi begini, kita itu dalam belajar terus jangan pakai perasaan, jangan baper. Antum saya tanya, kalau ada kotoran di bajunya antum, bandel, susah hilang, antum kasih apa? Kasih rinso saja. Kasih rinso tidak hilang, toh? Berarti baik tidak hilang. Kasih asam sitrat. Asam sitrat campur ini campur itu. Karena ya, paham? Itu karena sampai seperti
Ini orang juga begitu. Ada orang nasihati, ya kembali rujuk, nasihati. Ada orang memang dihantam saja keras, tidak. Jadi butuh diterapi terus, ya. Amin. Butuh diterapi terus, ya. Terus ucapan Ibnu Abbas yang lainnya. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. Ya, Ibnu Abbas berkata, ini ahli tafsir ya, ini ngomong, perhatikan, jika datang kepada kami asal orang yang sikoh dari Ali tentang tafsir, maka lam na'dil bih, kita tidak akan mencari yang lain, maksudnya tidak berpaling dari hal tersebut. Ini dari Ali, sahabat sikoh, yang orang yang terpercaya, kita ambil. Terus وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. Subhanallah. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, "Ma akhadtu min tafsiril Quran fa'an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu." Masih ini masyaallah. Ya, apa yang saya ambil dari tafsir maka itu dari Ali bin Abi Thalib. Apa yang saya ambil dari tafsir Al-Quran maka itu dari Ali bin Abi Thalib. Berarti dihitung gurunya ya, gurunya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu sahabat muda. Ya, sahabat muda. Ya. Sahabat yang muda. Ya. Di bawah Ali bin Abi Thalib umurnya. Terus sepupu ya, sepupu satu kali juga ya, Ibnu Abbas dengan Ali. Terus كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة. Ali salah satu dari ahli syura yang berjumlah 6 orang yang Umar pilih mereka untuk menentukan siapa khalifah setelah Umar wafat. Siapa yang hafal dan amin? Kalau untuk menghafal yang 6 ini, kurangi mau hafal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lil Mustafa khairu sahbin nassa annahu fi jannatil khuldi nassan zanahum syarafa hum Talhatu wa Ibnu Aufin wa Zubair. Siapa? Abu Ubaidah mana? Abu Ubaidah, Sa'dan wal Khulafa. Talha bin Ubaidillah. Terus siapa? Siapa dulu pertama? Talha, terus Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, terus Zubair bin Awam, terus Abu Ubaidah bin Jarrah, terus Sa'dan itu Sa'id bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan Sa'dan. Tapi satu Sa'id namanya, Sa'id bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Khulafa dan Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Antum keluarkan 4. Yang pertama Ali, yang pertama Abu Bakar karena sudah meninggal toh. 4. Yang kedua Umar. Yang meninggal yang itu sudah dipilih ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini meninggal di masa pemerintahan Umar pada tahun tahun. Kemudian Sa'id bin Zaid. Keluarkan 4 ini, maka itulah ahlu syura yang ditunjuk oleh siapa? Umar bin Khattab. Yaitu Utsman, Ali, Abu Ubaidah, Talha, Sa'ad bin Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Lanjut. Fa'aradaha alaihi Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf menawarkan kekhalifahan ini kepada Ali. Ya, itu ada proses ya, ada ceritanya panjang. Jadi Abdurrahman menawarkan ini ke Ali. Apa sikap Ali? Fa'aba illa bi syurutin lam yaqbal ba'daha. Ya, dia enggak, kecuali dengan syarat-syarat yang dia tidak mau terima. Intinya beliau tidak mau. Ya, paham ini? Walaupun di versi yang kita juga dapat, hanya ini ditunjuk Abdurrahman bin Auf yang menentukan. Ya, antara Ali dan Utsman. Karena 2 sahabat yang lainnya itu sudah menyerahkan soalnya ke si Ali dan si Utsman. Abdurrahman bin Auf berkeliling. Tidak salah itu sekitar 3 hari 3 malam. Kota Madinah bertanya rumah ke rumah dan terkira siapa yang utama afdal antara Utsman dan Ali. Yang mana kesimpulannya Utsman ya ini yang lebih layak untuk menjadi khalifah setelah Umar. Ya, paham ini? Thumma bayak. ya, jadi Ali tidak terima, tidak mau, maka mau tidak mau
Utsman, ya. Jadi bayat Utsman ini fa'ilnya huwa kembali ke Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf pun membayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terus Fabaya'ahu Ali wan nas. kemudian Ali dan manusia seluruhnya itu membayat Utsman. Ya, luar biasa. Indah, tak? Ya, Ali tidak saya itu begini, tidak. Dia bayat Utsman. Terus Thumma buyi'a bil khilafati ba'da Utsman. kemudian Ali dibayat sebagai khalifah setelah Utsman wafat. Utsman bin Affan meninggal, dibunuh, Ali yang naik jadi khalifah. Ya, karena kan kemarin sudah jelas tak? Ini dua mami. Oh, Utsman, Ali. Dipilih Ali. Khalifah ketiga. Meninggal Ali. Bisa paham ini? Terus قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. sampai beliau terbunuh sebagai syahid di Kufah, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman ini di pemerintahannya di kota Madinah. Ya, ibu kotanya, pusat pemerintahan di kota Madinah. Pas Ali pindah ke Kufah. Beliau terbunuh di Kufah. Di Tobo dibunuh sama siapa? Abdurrahman bin Muljam. Ya, Abdurrahman bin Muljam. Ya, Kharij. Pada malam 17 hari bulan Ramadan. Kemudian kerjanya orang Kharij. Dia nodai, kotori kemuliaan Ramadan dengan darahnya Ali. Ini orang Khawarij kau kira ya? Rajin begini. Oh, aslinya kau belum tahu. Coba lihat. Ali dibunuh, sahabat ini, khalifah. Dibunuh Ramadan pada malam 17. Ya, pada tahun 40 Hijriah. Radhiyallahu anhu. Subhanallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Yeah.